sejak sementara ketika. Asumsi ini bertujuan untuk memasukkan sugesti ke pikiran bawah sadar tanpa disadari kehadirannya oleh pikiran pembaca. Polanya, sebelum sugesti, kalimat pengalihan. Contohnya, sebelum Anda putuskan join reseller kami, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa join produk kami begitu sangat menguntungkan. Yang kedua, saat Anda join dalam tim reseller kami, Anda akan temukan banyak manfaat seperti pembinaan rutin melalui grup khusus, kelas training setiap bulan, komisi yang menggiurkan, dan hal-hal lain yang pasti bermanfaat untuk Anda. Setelah Anda join reseller pro kami, Anda akan mendapati bahwa penghasilan 10 juta per bulan bukan hal yang mustahil untuk Anda capai. Begitulah penjelasannya. Dalam contoh di atas, orang akan terfokus pada kalimat utamanya, bukan pada anak kalimatnya. Karena begitu, maka kalimat setelah anak kalimat, sebelum, saat, atau setelah pada contoh di atas akan diasumsikan benar. Misalnya, dalam contoh di atas berarti pembaca 1 juta diasumsikan join reseller kebanyakan. Maksudnya, ketimbang Anda bilang kalau misalkan Anda join reseller kami, atau jika seandainya Anda join reseller kami, dalam kalimat tersebut Anda sudah mengasumsikan pembaca bahwa mereka boleh join, boleh tidak. Artinya Anda mengasumsikan mereka tidak join. Jadi sebelum Anda praktekkan dalam bisnis Anda, sudah benar-benar Anda paham kan? Yang kedua itu use of or, suatu pola dengan menggunakan kata atau untuk mengendalikan pembaca agar memilih salah satu pilihan. Kita tetapkan di awal. Pola di bab ini sebelumnya dikenal dengan istilah double bidding. Polanya, Anda lebih suka, senang memilih sugesti X atau Y. Contohnya, saya nggak tahu, saya lebih suka beli gamis warna biru atau hijau. Saya penasaran apakah Anda lebih memilih gamis ini sekarang saat diskon atau besok harganya sudah naik. Coba Anda pastikan contoh kasus di atas. Apapun jawabannya, si pembaca diasumsikan pasti beli gamis tersebut. Pertanyaannya, mau beli warna apa, mau beli sekarang atau besok, dan seterusnya. Karenanya pola kalimat ini mengasumsikan bahwa jawaban pembaca pasti memilih salah satunya. Di bab sebelumnya Anda mengenal istilah ini sebagai teknik double bidding. Ingat. Jadi setelah Anda mengetahui pola asumsi-asumsi tersebut, kira-kira Anda lebih suka praktek langsung atau nunggu baca buku ini sampai habis? Yang ketiga itu ordinal number, suatu pola bertingkat mengidentifikasikan urutan-urutan yang dipaksa secara halus sekaligus merupakan perintah secara tersebut. Kata-kata tersebut biasanya ditandai dengan adanya kata lain berikut: pertama, kedua, ketiga, lagi, dan seterusnya. Contohnya, karena ini merupakan pembelian pertama kali, maka kami berikan pada Anda bonus spesial berupa apa. Kemudian itu siapa lagi yang ingin tahu bagaimana cara mendapatkan passive income 10 juta per bulan dari bisnis tour atau travel. Begitulah penjelasannya. Dalam contoh pertama di atas diasumsikan bahwa pembaca akan melakukan pembelian berikutnya. Kenapa? Karena ada kalimat pertama kalinya. Seandainya dalam contoh kedua diasumsikan bahwa sebelumnya Anda pernah mendapatkan passive income 10 juta per bulan. Karena kalimat ini siapa lagi? Ini mirip seperti kata ada goyang dari seorang teman. Istrimu siapa namanya? Teman tersebut menjawab, oh kalau istri pertama aku namanya Santi. Seketika ada
orang menjawab spontan seperti ini. Diasumsikan bahwa ada istri keduanya. Kebanyakan. Jadi sudah siapkah Anda untuk mendapatkan asumsi tersebut? Berikutnya, ya itulah tadi pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnawati. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, langsung saja kita pada materi selanjutnya, yaitu awareness predicate. Awareness predicate adalah suatu pola kalimat yang bertujuan untuk menyamarkan asumsi dengan menggunakan kata tahu, sadar, mengetahui, atau menyadari. Nah, contohnya, tahukah Anda bahwa 80% bisnis mati pada tahun pertama? Dari contoh tersebut, seseorang akan fokus pada pertanyaan tahukah ketimbang pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Dan dari pertanyaan tersebut, seseorang akan fokus pada jawaban tahu atau enggaknya. Artinya, asumsi bahwa 80% bisnis mati pada tahun pertama telah diterima oleh pikiran sadar seseorang. Nah, yang harus kita ketahui bahwa asumsi-asumsi terselubung tadi sangat penting untuk digunakan dalam setiap status Anda. Selanjutnya, yaitu adverb dan adjektif. Adverb dan adjektif adalah suatu pola dengan menempelkan kata sifat pada kata benda, sehingga keberadaan kata benda tidak akan dipertanyakan lagi. Contohnya, seberapa besar kenaikan omset Anda setelah menonton video ini? Nah, dari contoh tersebut, asumsi yang diterima adalah omset penjualan setelah menonton video. Sedangkan pertanyaannya adalah seberapa besar, tetapi seseorang tidak akan mempertanyakan hal tersebut. Mengapa? Karena asumsi tadi telah disamarkan dan hal tersebut dipersepsikan benar oleh pikiran sadar seseorang. Selanjutnya yaitu chain of time adverb dan adjective adalah suatu pola dengan menggunakan kata masih, mulai, belum, harus, tentu, dan lain-lain. Contohnya, apakah Anda masih tertarik untuk join di program melekfinansial.co? Dari asumsi tadi menyatakan bahwa seorang pembaca sudah pernah tertarik di program melekfinansial.co. Nah, jadi di sini pernyataan antara enggak beli dan belum beli itu merupakan dua hal yang sangat berbeda. Ketimbang Anda mengatakan pembaca status Anda tidak beli, lebih baik Anda mengatakan belum beli. Artinya bahwa suatu saat nanti mereka pasti akan beli. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Anduli. Dan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai komentar Jefferson Edgar, yaitu di mana materi ini adalah suatu pola untuk menyembunyikan asumsi dalam suatu komentar, biasanya menggunakan kata untungnya, semestinya, untuknya, bahagianya, atau tanpa pikir panjang, atau dan lain-lain lah. Contohnya misalnya untungnya Anda tidak perlu bingung lagi saat menulis copywriting yang menjual. Anda bisa join langsung di mahircopywriting.com gitu. Untuk contoh misalnya kalimat contoh kata bahagianya, asumsi kata bahagianya nulis status Facebook jadi lebih mudah setelah membaca buku ini gitu. Coba perhatikan tadi contoh yang saya bilang. Dalam contoh tadi, pembaca tidak akan mengomentari kalimat sugestinya. Kalimat sugestinya itu untungnya atau bahagianya, melainkan paling dia cuma bilang, ya gitu ya, saya untung, atau oh iya gitu ya, saya bahagia, dan seterusnya. Artinya sugestinya masuk dalam asumsi berikutnya yang disematkan. Kebayang nggak? Untungnya Anda tidak harus mengomentari topik ini secara mendalam, karena Anda tinggal perhatikan saja dalam setiap status Facebook Anda.
akan Anda ingin memperbesar segala kemungkinan agar benar-benar terjadi closing kan, karena hanya Anda bisa sisihkan asumsi tadi yang saya bilang di setiap status Anda, sehingga status-status ke depan yang Anda akan buat akan sedemikian rupa benar-benar tembus ke dalam pikiran sadar si pembaca dengan menggunakan asumsi-asumsi tersebut tadi. Harapannya walaupun mereka tidak nge-like, komen atau share status Anda, tapi keinginan dan hasrat mereka untuk membeli itu jadi lebih tinggi, jadi lebih kuat. Kenapa bisa? Karena yang kita mainkan adalah pikiran bawah sadar mereka, di mana 80% lebih ke aktivitas dan keputusan seseorang. Tanpa perlu pikir panjang, Anda bisa langsung gunakan asumsi-asumsi tadi dalam setiap status Facebook Anda, agar semakin banyak asumsi yang Anda gunakan, maka efeknya itu akan semakin tembus dalam pikiran bawah sadar si pembaca. Begitu keren kan? Jadi mungkin dalam video ini itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sania Putri Nadja Sanggula. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu trik untuk memfollow up. Jadi di sini kebanyakan para pebisnis sangat bingung ketika memilih kata untuk closing atau follow up. Nah, di sini sebenarnya beda ya antara follow up dengan closing. Nah, ketika follow up, ada sebuah riset menunjukkan bahwa 80% pembelian membutuhkan 5 kali follow up, tapi 40% pebisnis online berhenti pada saat penawaran pertama. Jadi di sini saya akan menjelaskan trik untuk memfollow up, yaitu yang pertama, ajukan pertanyaan pilihan. Banyak di antara pebisnis online salah dalam memilih pertanyaan, yaitu seperti Kak jadi beli kerudungnya nggak, atau Kak jadi beli kaosnya nggak. Di situ pertanyaan pilihan tersebut salah, karena dalam pertanyaan itu si pembeli akan secara tidak langsung berpikir bahwa mereka tidak harus untuk membeli produk ini. Jadi harus diganti pertanyaannya, yaitu dengan jawaban iya. Contohnya seperti ini. Contoh pertanyaan dia yaitu seperti ini. Mbak, barangnya jadi dikirim sekarang atau besok? Atau Bu, ditransfer via apa? Mandiri atau BRI? Atau Mas, dikirimnya lewat Tiki atau JNE? Seperti itu. Lanjut, yaitu trik yang kedua, yaitu asumsi jadi beli. Sama seperti kasus sebelumnya, banyak pebisnis online salah dalam mengajukan pertanyaan, yaitu seperti Mbak jadi beli kerudungnya nggak, atau Mas jadi beli kaosnya nggak. Nah, di situ konsumen seperti boleh beli atau enggak produk tersebut. Nah, jadi kita harus menyelipkan pertanyaan terselubung, yaitu contohnya, Mbak sebelum transfer bisa ada yang ingin ditanyakan dalam produk ini, atau Mas jadi transfer enggak hari ini atau besok sore, seperti itu. Dalam pertanyaan tersebut sudah pasti si konsumen akan transfer. Nah, trik yang ketiga adalah tanyakan alasan beli. Kenapa? Karena ketika kita menanyakan alasan si konsumen itu membeli produk tersebut ke kita, si konsumen akan menjelaskan kenapa dia membeli produk ke kita. Jadi dalam hal ini, ketika si konsumen menjelaskan kenapa dia membeli produk kita, di situ konsumen semakin yakin untuk membeli produk kita. Seperti itu.
Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for the time. I will continue our material from my friends. And before I continue our material, I want to introduce myself. My name is Winalda, and you can call me Nalda. Well, today I will explain about 7 trick follow up. And I will explain in bahasa supaya kalian lebih bisa mengerti apa yang kami jelaskan. Nah, saya akan menjelaskan 4 trik terakhir dari 7 trik follow up. Nah, langsung saja ke penjelasan. 4 trik terakhir dari 7 trik follow up. Nah, 4 trik terakhir ini terdiri dari yang pertama itu tunjukkan testimoni, yang kedua itu tawarkan bantuan, yang ketiga bayang-bayangi terus, dan yang terakhir itu telepon langsung. Nah langsung saja kita ke penjelasan. Yang pertama itu tentang tunjukkan testimoni. Nah, di sini kalian harus mempunyai testimoni, baik itu berupa screenshot gambar ataupun video. Intinya harus mempunyai bukti ataupun testimoni dari produk kalian, karena orang sekarang itu harus melihat hasil dulu baru bisa membeli di produk kalian. Makanya kalian harus mempunyai testi atau bukti dari produk kalian untuk menggiat pembeli dan pembeli tertarik untuk membeli produknya kalian. Selanjutnya adalah tawarkan bantuan. Nah, cara ini cukup efektif dan banyak orang yang memakai cara ini khususnya saat memfollow up pembeli lewat email. Alhasil gara-gara cara ini banyak orang yang bisa mengambil keuntungan hampir 65% dari keuntungan biasanya, karena biasanya hanya mendapatkan sekitar 35-45% saja. Nah, bagaimana sih caranya sehingga lewat cara menawarkan bantuan bisa meningkatkan keuntungan? Nah, caranya adalah yang pertama adalah kalian bisa bertanya tentang, Mas, apakah Mas butuh bantuan? Nah, yang kedua adalah, Mbak, ada yang perlu ditanyakan terkait produk yang kemarin. Nah, kebayang nggak sih kalau dengan trik ini kalian bisa meningkatkan keuntungan hingga 60%? Nah, bisa Anda memakai trik ini. Selanjutnya adalah bayang-bayangi terus. Nah, sebenarnya cara ini cukup efektif untuk membuat calon pembeli itu atau pembeli mengingat akan orderan tersebut. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita hanya perlu sekadar membuat orang tersebut aware bahwa mereka sudah melakukan perjanjian pembelian produk bersama kita. Nah, caranya adalah cukup mudah, tinggal like status mereka, terus komen statusnya, terus share statusnya. Nah, tapi ingat, Anda tidak boleh mengingatkan untuk transfer, tapi Anda hanya perlu untuk berinteraksi seperti biasanya saja. Nah, pasti orang yang punya otak ketika melihat nama Anda pun akan langsung sadar bahwa oh, saya pernah melakukan perjanjian dengan mereka. Nah, makanya ini adalah trik sadar bahwa oh, saya pernah melakukan perjanjian dengan mereka. Nah, makanya trik ini juga bagus untuk kalian gunakan ketika kalian melakukan penjualan online. Trik adalah telepon langsung. Nah, ini adalah solusi paling terakhir kita sebagai penjual online untuk mengetahui apakah pembeli ini jadi atau tidak membeli produknya kita. Setidaknya kita sudah bisa mendapatkan kepastian dong untuk tahu apakah dia jadi membeli atau tidak atau tidak. Makanya ketika kalian sudah mendapatkan nomor telepon pelanggan kalian, tinggal telepon aja dan dapatkan kepastian apakah mereka mau membeli atau tidak, karena kalian jika menunggu karena jika kalian hanya menunggu satu orang pembeli saja, aduh kayaknya enggak deh, karena kalian bisa menunggu pembeli-pembeli lain untuk ditelepon langsung supaya bisa mendapatkan kepastian apakah mereka jadi beli produk kalian atau enggak.